Halo, salam jumpa bersama dengan kami dari HSI Consulting dalam sebuah podcast pertama yang dihadirkan oleh HSI Consulting yang kami sebut sebagai Bincang Pajak. Sore hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa ya, sobat pajak semua. Salah satu dari founder sekaligus director partner dari HSI Consulting. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat capable dan sangat memiliki pengalaman yang cukup panjang ya di dunia consulting di Indonesia. Mari saya perkenalkan narasumber kita sore hari ini, Bapak Marwan Hertanto. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Mungkin pendengar nih Pak, ada yang lagi mendengarkan di jalan atau mungkin yang lagi bekerja juga. Jadi kita belum tahu nih pendengar apakah mendengarnya di pagi hari, siang hari, atau sore hari. Jadi kita sebut aja semua waktunya gitu ya Pak. Pak mungkin satu pertanyaan nih Pak. Bapak mungkin bisa memperkenalkan diri dulu nih Pak. Mungkin ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Mungkin pendengar ada yang belum kenal Bapak nih. Boleh Pak, silakan memperkenalkan. Ya, nama saya Marwan Hertanto. Saya memiliki pengalaman sejak dari awal sudah di bidang pajak. Dari pertama kuliah juga di bidang accounting, terus memasuki konsultan pajak internasional dengan pengalaman kira-kira 9 tahun lebih. Cukup lama ya Pak ya? Di sebuah konsultan pajak internasional di Indonesia dengan brand internasional. Kemudian saya sempat berjoin di satu perusahaan juga selama kurang lebih hampir 3 tahun menjadi internal corporate tax planner di situ. Kemudian terakhir memberanikan diri untuk membuka sendiri praktek jasa konsultan pajak setelah saya memiliki izin. Jadi kira-kira sampai sekarang HSI Consulting sudah 10 tahun lebih lah. Berarti pengalaman di bidang pajak sudah tidak bisa diragukan lagi gitu ya kira-kira ya Pak ya? Ya, moga-moga saya bisa. Moga-moga ya Pak, harapan kita dari HSI Consulting dengan hadir ya podcast ini bisa memberikan pengetahuan baru, edukasi, syukur-syukur nanti bisa membantu pendengar dalam mengatasi permasalahan di bidang pajak gitu ya Pak. Ya. Oke, kita lanjut nih Pak, langsung pada topik topik pembahasan kita saat ini Pak, tentang ini yang lagi rame nih Pak, tentang Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, atau kalau dulu bilangnya cilaka, tapi ternyata pemerintah sudah merevisi nih jadi Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, lebih terdengar smooth, lebih terkenal ini. Tapi apa sih Pak Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja nih kalau dari klaster perpajakan? Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada kita semua nih Pak, gimana Pak? Ya, jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini tadinya setahu saya dalam sejarahnya tidak memasukkan unsur klaster perpajakan karena Justru malah enggak ya Pak ya? Ya, tadinya kan tidak ada ya. Tetapi dalam perkembangan terakhir klaster perpajakan ini yang tadinya mau dijadikan reformasi undang-undang terpisah, kemudian akhirnya dimasukkan ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Karena ini seperti kita ketahui, nama lain dari Undang-Undang Cipta Kerja yang sering didengungkan adalah Undang-Undang Omnibus Law. Tapi Omnibus Law adalah memang cara untuk merombak undang-undang dengan cara seperti omnibus ya, artinya seperti satu bus yang isinya macam-macam. Nah, memang di situ ternyata pajak juga dimasukkan di dalam sana. Jadi undang-undangnya mencakup semua banyak klaster gitu ya Pak ya? Ya, selain pajak kan kita ketahui juga ada yang dirubah adalah undang-undang ketenagakerjaan, tentang pertanahan, tentang perizinan, tentang usaha kecil menengah, tentang lingkungan hidup, banyak sekali. Tapi tentu saya tidak expert di bidang-bidang yang di luar dari pajak. Nah, mungkin hari ini saya akan memberikan komentar lebih banyak tentang undang-undang perpajakannya. Nah, balik lagi Pak. Ketika kita bicara tentang undang-undang lapangan kerja klaster perpajakan, kita mulai dari waktu saya baca undang-undang ini nih, pertama-tama saya cukup dibingungkan, cukup sedikit pusing, mungkin pendengar juga cukup pusing nih Pak, soal ada kata-kata subjek pajak dalam negeri, luar negeri, walaupun dulu juga sempat ada ya Pak ya. Mungkin bisa nih Pak, dari awal mungkin bagi pendengar yang belum tahu nih Pak, apa sih bedanya subjek pajak dalam negeri, luar negeri, dari undang-undang yang dulu sama dengan undang-undang Cipta Lapangan Kerja, apa sih bedanya Pak? Oke. Jadi subjek pajak luar negeri di dalam undang-undang Cipta Kerja yang baru ini mendapatkan penegasan dan
mendapatkan penekanan yang berbeda ya. Jadi ada perubahan-perubahan di dalam situ bahwa selama ini seorang yang menjadi subjek pajak, apakah di dalam negeri dan di luar negeri, itu dihitung dari keberadaan domisilinya, keberadaan fisiknya. Namun tentang kewarganegaraannya menjadi tidak jelas. Di situ tidak jelas. Makanya yang terjadi waktu itu mungkin sempat ada TKI misalnya contohnya ya, yang orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, kan dia hanya bekerja selama beberapa tahun karena kontrak, lalu dia kembali ke Indonesia, dan selama ini karena dia ada di luar negeri, dia membayar pajak di luar negeri. Ya, Nah, betul. tentunya berdasarkan undang-undang seyogianya adalah dia menjadi wajib pajak luar negeri. Nah, waktu dia kembali ternyata ditagih untuk kewajiban-kewajiban pajak yang lama, sehingga pengertian daripada aparat perpajakan mengenai konsep wajib pajak luar negeri itu masih tidak jelas di dalam undang-undang. Nah, di dalam undang-undang Cipta Kerja ini diperjelas. Jadi seorang yang wajib pajak luar negeri, walaupun dia warga negara Indonesia, dia dapat menjadi wajib pajak luar negeri melalui undang-undang Cipta Kerja ini dipertegas. Oh, jadi misalkan ada TKI yang bekerja di luar negeri, terus kemudian kembali lagi, jadi dihitungnya pada saat mereka ada di Indonesia ya? Kalau tadi seperti Bapak jelaskan. Ya, dalam konsepnya seperti itu. Jadi melihat tahun perpajakan dilihat dari berlalunya waktu atau memang penegasan bahwa dia sudah kembali ke Indonesia, maka sejak dia kembali itu dia menjadi wajib pajak dalam negeri kembali. Nah, kalau soal wajib pajak luar negeri nih Pak, gimana? Apakah wajib pajak luar negeri bisa diperlakukan sebagai wajib pajak dalam negeri gitu Pak? Mungkin ada yang berbeda nggak dari yang dulu sampai yang sekarang, sama yang undang-undang yang baru ini Pak? Undang-undang pada dasarnya menganut kepada konsensus internasional bahwa keberadaan fisik itu tetap merupakan penentu paling dasar, yaitu 183 hari, dan itu di dalam undang-undang sudah ada tentang keberadaan fisik. Tetapi keberadaan fisik sekarang menjadi suatu yang mungkin kadang-kadang bisa jadi tidak jelas juga, atau tidak dapat dibuktikan, atau menjadi hal-hal yang tidak dapat ditentukan secara definitif. Misalnya ada orang yang kerjanya dia remote dari manapun. Ya, apalagi sekarang dunia digital sangat berkembang pesat ya Pak, dunia teknologi. Jadi nggak perlu untuk seseorang ada di satu tempat, tapi dia bisa tetap memonitor. Nah, bagaimana tuh Pak cara menghitungnya? Seperti itu. Mungkin di Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini juga dijelaskan gitu ya Pak? Saya kira di dalam undang-undang kita masih berbentuk hanya penegasan-penegasan. Belum ada suatu yang ditegaskan secara sangat rinci ya, karena itu di lapangan perlu kebijakan atau semacam penentuan cara untuk menentukannya ya. Misalnya contoh, kita bisa contoh dalam keadaan sekarang ini, apalagi di pandemi, kita ketahui ya, saya bisa bekerja pada sebuah perusahaan di Singapura contohnya. Tetapi karena pandemi, saya sebagai warga negara dan saya tidak harus tinggal di luar negeri, karena mungkin keluarga saya masih ada di Indonesia, saya bisa kembali ke Indonesia. Tapi gaji saya dibayar oleh perusahaan luar negeri. Ini contoh ya, ini contoh saja. Sehingga kalau dilihat dari keberadaan fisik kan sebenarnya saya di Indonesia. Iya. Apalagi sampai sekarang kan dengan kondisi pandemi ini saya tidak bisa lagi kembali ke Singapura kan. Betul. Tetapi tentu misalnya kadang-kadang untuk bekerja seperti ini, saya tidak ada bedanya dengan orang warga negara Singapura sekalipun yang selama ini mereka juga bekerja di rumah. Betul, iya. Nah, jadi saya bekerjanya hanya bedanya saya bekerja di Jakarta. Tetapi saya berhubungan dan mengakses website, mengakses email, berkomunikasi dengan customer, memberikan pekerjaan dan lain sebagainya, dan berkomunikasi dengan staff saya yang di Singapura dengan cara juga berkomunikasi ya pakai WA, pakai email, pakai Zoom, Jimit, mudah sekali kan? Mudah sekali, betul Pak. Jadi keberadaan fisik itu tidak terlalu penting sih sebenarnya ya. Jadi seperti ambigu gitu ya Pak ya. Jadi yang namanya sekarang namanya keberadaan virtual ya. Virtual, betul. Nah, ini menarik, betul. tetapi memang undang-undang masih belum menghitung sampai sebegitu. Nah, nanti kita lihat penanda-penanda apakah dia cenderung dapat digolongkan sebagai tetap wajib pajak luar negeri atau wajib pajak dalam negeri. Tidak hanya dari fisik, tapi fisik bisa menjadi satu penentu sederhana. Betul.
Nah, tadi menarik tuh. Mungkin pendengar pajak juga tadi sempat memperhatikan bahwa Pak Marwan sempat menyebutkan penanda. Nah, penanda itu di Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja tuh apa sih Pak penandanya? Ya, kalau menurut undang-undang kita bahas ya, kita Ya, bahas sekarang menurut undang-undang undang-undang. cipta kerja ya. Sebenarnya undang-undang cipta kerja itu tetap mencantumkan yang sama penanda-penanda di dalam eh, undang-undang dia ada tentang pasal tentang wajib pajak ya, subjek pajak semalam ini. Jadi subjek pajak itu ditentukan bahwa dia mempunyai tempat tinggal. Di mana? Kalau subjek pajak dalam negeri ya mempunyai tempat tinggal dalam negeri di Indonesia. Ya. Kedua, dia berada di Indonesia lebih dari 183 hari. 183 hari itu sebetulnya adalah konsensus internasional umumnya tentang tax residency ya. Jadi tidak menentukan secara khusus, tetapi kemudian secara nyata jika seseorang berada di Indonesia 183 hari, itu dia sudah dianggap sejogianya dia merupakan wajib pajak di Indonesia. 183 hari itu kurang lebih kan 6 bulan lebih 1 hari. Jadi itu lebih dalam 1 kurun tahun dia lebih lama di suatu tempat, setidak-tidaknya 6 bulan lebih 1 hari. Nah, Ya kan? bagaimana cara menghitung 183 hari ini? Apakah diakumulasikan? Misalkan kita punya contoh Mr. A nih Pak, misalkan dia datang ke Indonesia, terus kemudian belum 2 bulan kemudian kembali ke negaranya, nanti baru 2 bulan lagi datang ke Indonesia. Nah, menghitungnya tuh akumulasi jumlah dia kedatangan atau gimana tuh Pak? Ya, jadi kalau seseorang itu memang sangat aktif berada di 2 negara, itu kan sebetulnya ada yang dalam konsep perpajakan Indonesia namanya tiebreaker rule ya. Apakah kita mau bahas di sini gitu? Jadi tiebreaker rule itu kan penanda-penanda untuk memisahkan atau mengkategorikan seseorang dalam keadaan yang ambigu. Ambigu itu disebabkan karena dia juga berada di 2 negara. Nah, pemisah pertama yang sebenarnya yang paling basic adalah dia punya permanent home. Atau tadi kalau dalam konsep Indonesia yang tentang undang-undang cipta kerja ini adalah dia bertempat tinggal. Tempat tinggal itu mungkin konsepnya adalah dia hanya memiliki rumah di mana. Nah, memiliki rumah itu permanent home itu bukan berarti bahwa secara fisik dia bisa harus punya rumah di mana. Dalam keadaan misalnya begini, dia punya rumah yang permanen di Indonesia. Namun rumah itu disewakan karena dia kerja lebih banyak ada di Singapura misalnya, sehingga rumah yang di Indonesia-nya disewain. Dia waktu pulang ke Indonesia, dia warga Indonesia, dia misalnya tinggalnya di hotel karena dia kadang-kadang sementara. Kan bisa begitu? Bisa. Nah kemudian, ini menarik. Kemudian ternyata dia dengan anak istrinya ke Singapura karena dia kerja di Singapura dan lebih banyak ada di Singapura. Mungkin Senin sampai Jumat ada di Singapura, atau bahkan bisa berbulan-bulan di Singapura, jarang pulang gitu. Ya tadi kalau contohnya tadi sering bolak-balik, nah itu kita lihat bolak-baliknya mana, tapi penandanya, salah satu penanda tiebreaker rule yang pertama adalah permanent home. Nah, permanent home ini cenderung menurut saya adalah salah satu yang menandakan adalah dia tinggal dengan sewa, itu sudah permanent home, tetapi lebih kepada di mana permanent home itu adalah mungkin di mana dia akan pulang kepada keluarganya. Dalam ini keluarga intinya ya, keluarga anak istri, di mana anak istri dia tinggal. Jadi kalau dalam contoh tadi dia punya rumah di Jakarta tapi disewain. Tapi dia nyewa rumah di Singapura, cuma anak istrinya dari Singapura. Oke. Nah itu menurut saya permanent home-nya dari Singapura. Dari Singapura, oke. Nah itu baru satu. Itu baru satu ya. Nah, terus misalnya ada tanda bahwa dia sebetulnya juga rumahnya di Indonesia. Nah anak istrinya juga bisa bolak-balik. Ada sebagian yang ikut dia di Singapura, ada anaknya yang udah kuliah di Jakarta, tinggal di Jakarta, jadi rumahnya nggak bisa sewa ini, jadi dia selalu bisa pulang ke Jakarta, tinggal lagi di rumahnya. Dua-duanya ada rumah nih misalnya nih ya. Nah itu ada tiebreaker kedua. Nah kalau misalkan dari orang ini nih di Indonesia, tadi saya menarik dengan kata-kata sewa. Nah ada nggak sih di peraturan perpajakan menandakan sewa itu apakah harus sewa bulanan, tahunan, atau mungkin karena di hotel pun juga sewa gitu Pak. Bisa. Nah itu ada nggak sih pembedanya di Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini? Saya kira undang-undang sih belum menentukan sampai sejauh itu. Dan saya kira di undang-undang juga harus, menurut saya pembuat undang juga harus bersikap luas.
sehingga itu tidak terlalu ditentukan secara definitif, sehingga menyulitkan nanti di lapangan kalau ternyata didefinitifkan. Misalnya orang menganggap hotel itu bukan tempat tinggal, itu hanya tempat menginap. Ya. Nah, tetapi kalau misalnya ada hotel juga yang tinggalnya di mana seorang manajer hotel ya tinggalnya di hotel misalnya. Di hotel. Karena ada juga yang tinggal di zaman hotel sekarang karena special deal. Ada hotel yang bulan-bulanan gitu ya Pak ya. Iya. Apalagi sekarang ya. Apalagi hotel sekarang yang banyak menawarkan betul. long term accommodation, Betul. service Service apartment. apartemen yang dikelola oleh hotel juga. Betul. Ya, ada juga mungkin saya banyak nih Pak, rekan-rekan juga ada teman-teman di Bali, kan kita tahu di Bali banyak warga negara asing ya. Mungkin juga dari sobat pajak juga punya nih. Mungkin ada teman yang bertanya, kalau teman saya tinggal di Bali warga negara asing, menginap sebenarnya sebenarnya bisa dibilang hotel ya Pak, tapi menginapnya nggak cuma sehari 2 hari, bisa 2-3 bulan gitu. Mungkin sobat pajak juga banyak yang tahu nih, kayak lagi zaman sekarang banyak yang dibilang co-living kayak gitu-gitu ya Pak. Betul. Nah itu kan menjadi gray area gitu ya Pak untuk penentuan tie-break rule. Oke. Nah itu gimana menurut Bapak tuh kalau kayak gitu? Ya memang dengan mobilitas tingkat dunia ini sebelum pandemi ya, Sebelum pandemi. dengan orang yang bisa kerja dimanapun tanpa harus terikat tempat, maka konsep-konsep pajak internasional tentang domisili itu untuk dikaitkan dengan hak pemajakan negara itu bisa menjadi sangat saru atau sangat tidak jelas ya. Nah, kita bisa lihat ya contoh tadi di Bali banyak digital nomads. Digital nomad. Nah itu tren dunia kan, Tren dunia. Ya. Digital nomad bisa tinggal di mana aja tapi kerja di mana aja. Dan dia dibayar oleh siapapun yang men-hire mereka, atau mereka bekerja secara independen. Misalnya seorang blogger, seorang content creator. Kita lihat di Indonesia banyak orang-orang asing datang ke Jakarta khusus atau Indonesia khusus mengcover Indonesia berbulan-bulan dengan video-videonya yang sangat bagus. Dan dia meraih income dari AdSense misalnya, dan itu lumayan sekali pendapatannya, membuat dia bisa hidup dari manapun ya, atau banyak juga vlogger-vlogger yang punya brand-brand internasional gitu ya Pak ya, yang di hire oleh brand internasional. Nah itu juga menjadi ambigu, apakah dia menjadi warga negara Indonesia atau dia menjadi warga negara luar negeri gitu ya Pak. Ya saya kira konsep di internasional dan konsep dunia itu menjadi banyak sekali penanda-penanda yang tidak jelas lagi ya, dan bisa menjadi sangat kompleks. Makanya sebetulnya Undang-Undang Cipta Kerja kalau menurut saya belum bisa menangkap tren daripada dunia mengenai keberadaan fisik, dan keberadaan fisik itu bukan satu lagi penanda yang signifikan. Yang iya betul sekali Pak. Bukan penanda signifikan lagi. Karena orang ya itu dari konsepnya bisa terbang kemanapun, tinggal dimanapun, bekerja dari manapun, dan mendapatkan sources dari manapun. Nah menarik nih Pak, berarti wajib pajak, kita sebutnya warga negara asing yang mau menjadi wajib pajak Indonesia atau yang bisa dikategorikan sebagai wajib pajak dalam negeri. Keuntungannya apa sih Pak kalau dia dijadikan wajib pajak dalam negeri Pak? Pertama-tama kalau seorang wajib pajak dalam negeri, dia kalau mau memperolehkan status yang jelas itu lebih kepada, menurut saya, kepada kejelasan statusnya ya. Secara default untuk WNI adalah mereka bayar wajib pajak dalam negeri karena berdasarkan kewarganegaraan. Jadi sekali lagi kita lihat ya, sebenarnya menurut saya Indonesia itu mengandung atau mengenai konsep hibrid tentang antara konsep dengan domisili, yaitu tax residency, dan konsep dari keberadaan fisik 183 hari yang dikawinkan dengan konsep kewarganegaraan. Oh, berarti tadi yang 183 hari konsep Bapak adalah yang keberadaannya dan yang punya permanen home gitu ya Pak ya. Tetapi kan untuk seorang WNI yang pada prinsipnya seharusnya dia punya rumah di Indonesia, maka keberadaan dia tidak perlu dipertanyakan lagi. Betul. Sehingga dilihat kewarganegaraan dulu. Jadi by default artinya posisinya kalau tanpa melihat apapun, melihat keberadaan hari, dianggap sebenarnya wajib pajak dalam negeri. Dan itu memang konsep lama, ya sama.
Nah sekarang konsep itu tetap sebenarnya dipertahankan, kewarganegaraan. Tapi sekarang diperjelas di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tentang kewarganegaraan, disebut-sebut di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada namanya konsep tentang kata WNI dan WNA, yaitu warga negara Indonesia, warga negara asing, di mana di situ dinyatakan bahwa nanti untuk masuk kepada kalau khusus WNA, ya, wajib pada dalam negeri WNA itu mempunyai suatu privilege atau keistimewaan, ya, bahwa mereka baru pertama kali datang ke Indonesia 4 tahun pertama itu mendapatkan fasilitas, ya. Nah itu nanti kita bisa bahas secara khusus itu. Ada syarat-syaratnya yang jika terpenuhi maka mereka mempunyai hak untuk hanya dikenakan atas pajak yang berasal dari Indonesia saja. Sedangkan pajak yang dia harus bayar atau dikenakan sumber income-nya dari luar negeri itu sementara tidak dikenakan di Indonesia dulu. Nah ini tujuan mungkin pemerintah untuk memberikan atraksi ya kepada orang-orang asing untuk mau datang ke Indonesia atau untuk bekerja di Indonesia, dan untuk memastikan bahwa mereka tetap tidak dipajaki atas sumber-sumber income yang sudah mereka dapat nih dari negara asal mereka. Itu mungkin salah satunya. Ya, jadi menciptakan lapangan kerja yang investasi asing masuk dengan harapan selama 4 tahun pertama itu mereka tidak terganggu untuk memusingkan diri apakah mereka akan dipajaki nih atas sumber-sumber mereka yang dari luar negeri, yang dari negara asal mereka, kalau mereka pindah ke sini. Jadi ada sebuah proteksi dan kejelasan gitu ya Pak ya. Nah, menarik soal wajib pajak warga negara asing. Apakah semua wajib pajak warga negara asing ini diberikan insentif? Kalau tadi Bapak bilang kan sempat ada kita ada insentif ya, atraksi tadi ya, sebagai untuk menghitung pajaknya selama 4 tahun. Nah, ada kriteria khusus nggak sih Pak warga negara asingnya seperti apa? Ya ada. Undang-undang memberikan kriteria, maksudnya sekarang dengan adanya turunan dari undang-undang, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2011, itu sudah memberikan penegasan jenis-jenis pekerjaan, bidang-bidang pekerjaan yang bisa mengajukan sistem perpajakan teritorial selama 4 tahun itu, ya. Itu namanya sistem perpajakan teritorial, ya. Itu merupakan suatu kontrak dengan sistem perpajakan worldwide basis, worldwide income basis. Nah, jadi teritorial artinya selama mereka ke Indonesia, ya teritori Indonesia, source income dari teritori Indonesia saja yang dikenakan pajak oleh kepada si WNA tersebut. Nah itu ada kriteria-kriterianya, jadi ada daftarnya cukup panjang. Nanti kita bisa mungkin bahas atau kita berikan attachment-nya atau link-nya di sini. Nanti teman-teman mungkin sobat pajak bisa lihat ya, linknya. Pekerjaan apa yang bisa mengajukan keistimewaan bagi WNA pertama. Berarti ada diatur secara khusus untuk keahlian-keahlian warga negara asing yang seperti apa, yang bekerjanya di bidang apa gitu ya, yang boleh mengajukan untuk insentif. Oke, itu dari warga negara asing ya Pak. Oke, mungkin nih masih banyak nih Pak pembahasan kita lebih lanjut. Kayaknya mungkin waktunya nggak cukup nih gitu Pak. Atau mungkin masih banyak pertanyaan dari sobat pajak yang lagi mendengarkan nih. Nah, kita akan lanjut ke sesi berikutnya Pak. Nanti sobat pajak jangan lupa pantengin terus media sosial kita, YouTube channel kita. Nanti linknya akan saya taruh di bawah sini. Sobat pajak pantengin terus. Dan ada satu lagi nih kabar gembira ya Pak Marwan buat semua sobat pajak yang lagi mendengarkan kita, yang udah subscribe channel kita, Instagram kita, pokoknya semua media sosial kita. Kita akan mengadakan yang namanya webinar Pak. Nanti webinar ini kita akan bercerita banyak nih tentang Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, khususnya untuk PMK 18. Nanti sobat pajak bisa ikut berpartisipasi, bisa nanya-nanya langsung ke Pak Marwan. Nanti mungkin ada narasumber lain. Kita jadi secara interaktif kan. Kalau YouTube gini kan lebih direct gitu ya. Tapi jangan ini juga sobat pajak, jangan kecil hati juga. Nanti di YouTube channel ini juga kalau sobat pajak mau untuk tanya nih gitu, lebih jelas lagi, sobat pajak tinggal subscribe YouTube channel kita, itu yang paling penting. Like, dan jangan lupa juga nanti bisa tinggalkan pertanyaan rekan sobat pajak semua di kolom komentar ya Pak Marwan. Nanti
Semoga kita bisa menjawab, dan mungkin nanti kalau itu menarik pertanyaannya dan banyak yang nanya nih Pak, kita bisa angkat sebagai satu tema tersendiri di YouTube channel kita gitu ya Pak. Oke, kita tahan dulu Pak, kita lanjut ke sesi berikutnya. Stay tune terus di YouTube channel kita.